Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zainatul Misriani, NIM 2018-3778. Alamat saya Desa Sanrego, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Tempat tanggal lahir saya Sanrego 13 November 2002. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Baik, langsung saja. Nomor 1. Jelaskan menurut saudara manfaat mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah. Menurut saya, manfaat dari mempelajari mata kuliah kewirausahaan di bangku kuliah yaitu yang pertama, meningkatkan soft skill. Yang kedua, kesempatan mengasah jiwa wirausaha. Yang ketiga, mendapatkan dukungan modal dan pendampingan secara terpadu. Nomor 2, jelaskan pengertian kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara terbaru untuk memecahkan masalah dan peluang. Adapun inovatif yaitu kemampuan seseorang untuk mengembangkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna untuk menumbuhkan usaha dalam kewirausahaan. Nomor 3, jelaskan pengertian kewirausahaan menurut Dutker 1959 dan berikan contohnya. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau ability to create the new and different. Contohnya adalah dapat mengejar keuntungan secara etis. Nomor 4, jelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Yang pertama, wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan seseorang yang berani mengambil resiko dalam berwirausaha atau dalam usahanya yang sedang atau yang akan dilakukannya. Sedangkan pengusaha adalah seseorang yang sedang melakukan usaha, baik usaha jual beli ataupun usaha produksi dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan. Nomor 5, jelaskan menurut saudara dampak positif dan negatif dari perkembangan revolusi industri 4.0 dan jelaskan solusi dari dampak negatif tersebut. Yang pertama, dampak positif revolusi industri 4.0. Stabilitas ekonomi. Yang kedua, peningkatan peluang kerja. Yang ketiga, spesialisasi pekerja lebih besar. Adapun dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, rentan dengan serangan siber. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan pendapatan. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 4.0 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0 seperti tenaga kerja Indonesia harus dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan. Nomor 6, jelaskan pengertian analisis SWOT dan arti dari singkatan SWOT. Adapun analisis SWOT adalah metode perencanaan yang strategis yang digunakan untuk mengevaluasi. Dan arti dari singkatan SWOT, yang pertama S, strengths, yaitu kekuatan. W, weaknesses atau kelemahan. Opportunities, peluang. Dan threats adalah ancaman. Nomor 7, jelaskan menurut saudara manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis. Menurut saya, manfaat analisis SWOT dalam merencanakan bisnis yaitu bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.
Nomor 8, jelaskan pengertian dan sebutkan fungsi merek atau brand dan kemasan. Merek adalah suatu simbol atau tanda yang diberikan kepada kemasan produk sebagai identitas barang atau jasa yang dapat berupa kata-kata gambar dan atau kombinasi dari keduanya. Adapun fungsinya itu tanda pengenal, alat promosi, jaminan kualitas, menunjukkan asal barang atau jasa tersebut. Kemasan adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi mencegah atau meminimalisir kerusakan pada produk tersebut. Nomor 9, jelaskan pengertian ide usaha. Sebutkan dan jelaskan 5 sumber-sumber ide bisnis menurut materi yang didapatkan. Ide bisnis adalah respon seseorang, kelompok orang, atau banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, atau masyarakat. Adapun 5 sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, hobi atau minat adalah aktivitas favorit di waktu luang atau pekerjaan. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman bekerja di kantor atau di tempat kerja. Yang ketiga, waralaba. Waralaba adalah pengaturan di mana produsen atau distributor tunggal dari suatu merek dagang, produk atau jasa yang memberi hak eksekutif untuk distribusi lokal kepada pengecer mandiri. Yang keempat, media massa. Media massa merupakan sumber informasi atau bahkan ide bahkan peluang yang besar. Yang kelima, survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.